Halo, selamat datang semuanya. Baiklah, di sini kita akan mempresentasikan proposal bisnis plan kita, yaitu mengenai perencanaan hotel Angso Duo Prime. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan dahulu kami dari anggota kelompok 2. Perkenalkan juga, nama saya Aldiman. Saya sebagai moderator, dan ada Arif Budiman, Denisa Fitri, Mega Oktavianti, dan ada Muli Junita sebagai pemateri. Nah, langsung saja kita mulai presentasi kita pada saat ini. Sebelumnya saya akan memberitahu terlebih dahulu hotel yang akan kami rencanakan buat ini, yaitu bernama Hotel Angso Duo Prime, di mana letaknya ada di Nagari Pauh, Pariaman Selatan, Kabupaten Pariaman, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab 1 yang akan dibacakan oleh Muli. Kepada Saudara Muli, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang. Dunia pariwisata semakin pesat perkembangannya tidak hanya di kota-kota yang menjadi daerah tujuan wisata utama, akan tetapi juga di kota-kota yang menjadi alternatif. Akibat perkembangan tersebut adalah munculnya industri-industri pariwisata yang menopang kehidupan pariwisata seperti hotel. Nagari Pauh Barat, Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini berjarak sekitar 36 km dari Kota Padang. Selain tempatnya yang menarik, Kota Pariaman juga memiliki keistimewaan berupa ragam potensi wisata alam seperti beberapa pantai dan lainnya, serta event tablik yang dapat dijadikan daya tarik wisata. Hal inilah yang membuat kami bergerak untuk membangun hotel di salah satu nagari Pauh Barat, Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Hal inilah menjadi alasan yang kuat bagi kami untuk membangun sebuah hotel berbintang 3. Next. Dunia pariwisata semakin pesat perkembangannya. Pemilihan tempat yang tepat untuk membangun hotel menjadi unsur terbesar yang harus dipertimbangkan. Selain lokasinya harus strategis, pembangunan hotel juga selayaknya mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintahan setempat. Karenanya, hotel ini direncanakan akan dibangun di Nagari Pauh Barat, Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Adapun alasan yang kuat untuk memilih tempat ini adalah karena banyaknya tempat wisata yang ada di daerah Pariaman, namun hotel yang memiliki fasilitas standar bintang 3 belum ada. Dengan ini kami ingin para wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata yang ada di Kota Pariaman Selatan agar dapat menikmati indahnya pantai di sekitar Kota Pariaman dari atas ketinggiannya dapat menjadi view utamanya. Maksud dan tujuan. Studi kelayakan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan pembangunan hotel dibangun di Nagari Pauh Barat, Pariaman Selatan di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Hasil studi ini diharapkan bermanfaat bagi para investor untuk menetapkan kebijakan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan proyek pembangunan hotel ini di Nagari Pauh Barat, Pariaman Selatan di Kota Pariaman. Selanjutnya, hasil kajian ini juga diharapkan dapat mengukur target dan kebutuhan untuk pelaksanaan proyek. Hasil studi ini juga diharapkan bermanfaat bagi manajemen maupun calon kreditur dalam melaksanakan penilaian yang mendalam dan sistematis terhadap proyek ini sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pelaksanaan proyek termasuk besarnya kredit yang akan diberikan. Ruang lingkup. Studi kelayakan ini akan mengkaji secara sistematis, terstruktur, dan bertahap mengenai aspek-aspek yang diperlukan dalam membangun hotel baru. Adapun ini bahasan yang terdapat dalam dokumen ini terdiri atas aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek hukum legalitas, serta aspek ekonomi dan keuangan.
Berbagai kebutuhan dalam aspek tersebut akan dikelola. Adapun data yang dikelola akan dianalisis kembali dengan pendekatan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan strengths. Hasilnya diharapkan menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan strategi bagi manajemen. Metode pengumpulan data, pengkajian data. Pengumpulan data akan dilakukan untuk mencari informasi yang dibutuhkan sebanyak-banyaknya. Data akan dihimpun dari berbagai sumber seperti Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Pariaman, Persatuan Hotel dan Restoran Provinsi Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Data yang terkumpul selanjutnya direduksi dan dipilih berdasarkan indikator aspek-aspek yang ada. Studi kepustakaan dan observasi lapangan. Studi pustaka melalui pengalian berbagai literatur digunakan sebagai landasan teori yang kuat. Selain itu, dapat juga dilakukan penelusuran publikasi jurnal ilmiah dan bahan bacaan lain mengenai tema yang serupa melalui situs dalam jaringan atau daring. Bahan-bahan ini dapat membantu karena biasanya hasil studi dalam jurnal mengungkap realitas yang ada sehingga teori yang dipelajari makin mudah dipahami. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Muli. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan kepada Saudara Arif Budiman. Kepada Saudara Arif Budiman, dipersilakan. Baik. Bab 3, gambaran umum prospek pasar produk. A. Letak geografis. Tujuan umum kawasan Kota Pariaman. Lokasi kawasan perencanaan secara administrasi. Kawasan perencanaan Hotel Angso Duo Prime terletak di Nagari Pau Barat, Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Secara umum, iklim daerah ini merupakan iklim tropis yang suhunya bervariasi antara 17 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Dengan curah hujan 2.000 sampai 2.500 meter per tahun. Sepanjang tahun kawasan Kota Pariaman termasuk dalam Kenegarian Pau Barat dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Utara Nagari Kampung Durian, Selatan Nagari Pasir, Barat Nagari Pakan Sinayan, Timur Nagari Bansa. Kependudukan. Mengenai kependudukan di Nagari Pau Barat, Pariaman Selatan di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang berpenduduk 20.288 jiwa pada tahun 2020 terdiri dari 10.150 laki-laki dan 10.078 perempuan. Kebudayaan. Sebagai bagian dari ranah Minang, kebudayaan yang ada di Nagari Pau tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan suku Minangkabau. Nilai kebudayaan dan adat istiadat masih sangat diperhatikan oleh masyarakat sekitar. Kepariwisataan cukup mendapat tempat yang baik di Nagari Pau. Hal ini tak lepas dari sumbangsi sebesar 9 miliar rupiah dari penerimaan pajak hotel dan tempat wisata tahun 2020. Meskipun menurun akibat pandemi, hal ini diyakini akan bangkit pada tahun 2021, mengeliat kembali pada tahun 2022. Analisa pasar. Dengan menjual keindahan tepi pantai, maka tidak ayat lokasi hotel yang berada di Nagari Pau Barat, Pariaman Selatan di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Kondisi dan lokasi. Lokasi proyek pembangunan Hotel Angso Duo Prime terletak di daerah yang sangat strategis, yaitu di Nagari Pau Barat, Pariaman Selatan di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini menjadi dilewati oleh salah satu rute wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Pariaman Tengah karena menyusuri tepi pantai. Saat ini lokasi masih ditumbuhi pepohonan dan semak belukar, namun hal ini tidak menjadi masalah berarti karena pepohonan yang ada tidak terlalu sulit untuk dibersihkan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudara Arif Budiman yang telah mempresentasikan dari materi tersebut. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan ke materi berikutnya yang akan dipresentasikan oleh Mega Oktavianti. Kepada Mega dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu penggunaan lahan escaping. Penggunaan lahan untuk membangun Hotel Angso 2 Prime ini adalah dengan menggunakan aset investasi yang dimiliki oleh warga sekitar, yang mana luas lahan tersebut adalah 6.500 meter kubik atau 0,65 ha. Sebagai informasi tambahan, harga per meter di lahan tersebut adalah 1.700.000. Selanjutnya itu aksesibilitas. Lokasi strategis Hotel Angso 2 Prime yang berada di Nagari Pawa Barat, Pariaman Selatan di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sangat memudahkan dalam hal aksesibilitas. Akses menuju tempat ini berada di jalan lintas dan sangat mudah dengan jalan yang lebar, sehingga memudahkan bagi wisatawan maupun pekerja konstruksi untuk keluar masuk area ini. Selanjutnya yaitu pengertian permintaan. Dari segi permintaan, ada beberapa hal yang harus disajikan ketika menganalisisnya. Hal yang harus diperhatikan dalam analisa permintaan adalah yang pertama yaitu jumlah pengendara atau wisatawan Pariaman Tengah. Yang kedua yaitu rata-rata tamu menginap volume wisatawan pada musim-musim tertentu. Yang ketiga yaitu perkembangan keadaan pasar. Yang keempat pasar sasaran dan pasar aktual. Yang kelima kemungkinan adanya pasar baru. Selanjutnya yaitu pengertian penawaran. Dalam hal ini, data yang disajikan merupakan penawaran dari bidang akomodasi, yang mana dapat dianalisis dari 3 cara yang berbeda, yaitu kuantitatif, yaitu penganalisaan kapasitas global, jumlah kamar yang tersedia, serta perkembangannya. Kualitatif, yaitu penganalisaan berdasarkan beberapa kriteria, misalnya fisik, produksi, dan komersial. Yang ketiga yaitu lokasi, yaitu analisis mengenai mudah atau tidak hotel itu dicapai oleh wisatawan. Selanjutnya yaitu analisa permintaan. Melihat keadaan potensi pasar yang ada di wilayah Pariaman Tengah, khususnya sekitar daerah Nagari Pau dapat dikatakan cukup menjanjikan. Tetapi penilaian itu tidak dapat dikatakan final tanpa adanya analisa permintaan. Oleh karena itu, di sini kami coba uraikan analisa permintaan sesuai yang dapat kami peroleh. Berikut juga data tingkat kunjungan wisatawan pada tahun 2016 dan 2020. Selanjutnya yaitu proyeksi jumlah wisatawan. Proyeksi jumlah wisatawan Kota Pariaman. Berdasarkan perkiraan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah wisatawan pada 10 tahun mendatang akan kembali mendekati jumlah semula, sehingga dengan adanya jumlah yang cukup besar tersebut, maka bisnis akomodasi dapat dikatakan memiliki peluang yang cukup besar untuk menangkap calon pelanggan dari wisatawan. Selanjutnya yaitu analisa penawaran. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui data yang disajikan merupakan penawaran dari bidang akomodasi, dianalisis berdasarkan tingkat hunian kamar hotel berbintang pada Juli sampai Desember 2021 di Kota Pariaman. Selanjutnya yaitu analisa hubungan permintaan dan penawaran. Setelah melakukan analisis permintaan dan penawaran, maka dapat dilakukan analisis hubungan antara permintaan dan penawaran. Secara sederhana, analisis ini menghubungkan dan mengkomparasi tingkat pertumbuhan permintaan 6,3% dan tingkat pertumbuhan penawaran 5,38%. Ini menandakan bahwa kedepannya tingkat permintaan yang lebih besar dari penawaran sehingga akan menimbulkan peluang yang besar untuk mengembangkan penawaran agar menyeimbangkan permintaan. Selanjutnya yaitu pesaing. Merujuk pada survei lokasi, di sekitar proyek Hotel Angso 2 Prime ini sudah terdapat beberapa bangunan hotel. Adapun hotel pesaing yaitu Hotel Nantongga dan beberapa homestay penginapan di daerah Pariaman Tengah.
Untuk produk, adapun produk yang akan dijual di Hotel Angso 2 Prime yaitu berupa penyewaan kamar, suite, dan beberapa layanan lainnya. Di antaranya yaitu 90 superior room, 10 deluxe, 2 suite room, restoran, bar, business center, wellness center, laundry, 3 meeting room, dan 1 ballroom. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mega Oktavianti yang telah mempresentasikan materi sebelumnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu akan dipresentasikan oleh Deni Safitri. Kepada Deni Safitri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Aldi. Saya akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya. Kita masuk ke harga. Untuk kamar superior room, jumlahnya 90 kamar dengan harga per kamar 500.000. Untuk kamar deluxe room, jumlahnya 10 kamar dengan harga 700.000. Dan untuk tipe kamar suite room, berjumlah 2 kamar dengan harga 900.000. Perbedaan harga yang bervariasi tersebut tergantung dari pelayanan, fasilitas kamar, serta besar kecilnya ruang kamar. Selanjutnya, promosi. Untuk mempromosikan usaha hotel ini, kami melakukan berbagai cara, antara lain melakukan publikasi secara reguler di media massa, melakukan sales promotion yaitu membuat paket promosi terjangkau waktu, melakukan sales people yaitu memanfaatkan tim sales dan marketing profesional untuk menjual produk, selanjutnya membuat dan membagikan brosur kepada target pasar, dan memberikan paket promosi seperti diskon pada tahap siklus introduction produk. Selanjutnya, segmentasi pasar. Hotel ini diperuntukkan untuk semua golongan. Target pasar untuk hotel ini antara lain adalah wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara yang ingin menginap dengan pemandangan alam pulau yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya, analisis SWOT untuk Hotel Angso 2 Prime. Strike. Untuk kekuatan hotel ini, modernisasi teknologi di perhotelan. Hotel Angso 2 Prime juga menyesuaikan diri dengan menambah fasilitas produksinya dengan peralatan yang lebih modern dan lebih praktis. Lokasi hotel yang strategis dekat dengan pusat wisata, hotel dekat dengan stasiun kereta api, hotel dekat dengan bandara internasional, fasilitas hotel lengkap dan memadai, adanya sumber daya manusia yang kompeten, harga yang kompetitif, sistem administrasi keuangan yang sudah terkomputerisasi, dan adanya mutu pelayanan terhadap konsumen yang baik, serta hotel memiliki ballroom yang cukup memadai untuk acara besar. Selanjutnya, untuk kelemahan dalam pembangunan hotel ini yaitu kurangnya modal, biaya operasional hotel yang cukup tinggi, fasilitas gym yang masih kurang lengkap, sarana promosi hanya advertising, yaitu berupa papan nama hotel yang terpasang di depan hotel. Dan selain itu ada juga brosur hotel yang jumlahnya terbatas. Selanjutnya, segmentasi pasar dan tingkat menengah ke bawah. Segmentasi pasar dari tingkat menengah ke bawah dan juga belum mampu menarik customer secara operasional optimal dikarenakan adanya hotel yang sudah lama berdiri di sekitar hotel. Selanjutnya yaitu analisis SWOT untuk peluang hotel ini, yaitu adanya event tahunan pada wisata, yaitu adanya event tahunan yaitu acara Tabui yang bisa menjadi peluang untuk wisatawan menginap. Selanjutnya, dukungan pemerintah di Kota Pariaman yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan. Selanjutnya, kondisi pantai yang menjadi daya tarik para wisatawan untuk datang ke hotel. Hotel Angso 2 Prime memiliki jumlah kamar yang banyak dibandingkan jumlah kamar hotel pesaing. Selanjutnya, pendapatan per kapita wisatawan yang tinggi akan menjadi peluang wisatawan untuk melakukan perjalanan lebih lama, sehingga menginap di hotel juga lebih panjang. Kondisi geografis di Kota Pariaman yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pariaman selalu meningkat setiap tahun. Pengembangan pegawai melalui training dan sarana objek wisata yang beraneka ragam di Kota Pariaman. Selanjutnya yaitu ancaman.
Ancaman dalam mendirikan hotel ini yaitu pada saat kondisi low season, jumlah tamu hotel lebih sedikit dibanding saat high season. Selanjutnya banyak pendatang baru yang masuk ke industri penginapan sejenis hotel. Meningkatnya jumlah fasilitas dan kualitas pelayanan yang dimiliki hotel pesaing, perubahan kebijaksanaan pemerintah, dan sebagian besar wisatawan tidak menggunakan sarana akomodasi berupa hotel. Strategi pemasaran. Berikut beberapa strategi pemasaran yaitu SO strategi, menciptakan konsep hotel sehingga menarik wisatawan domestik dan mancanegara. WO strategi, membuat paket promosi agar dapat menarik minat pasar. ST strategi, memasang iklan di media cetak maupun elektronik. Dan WT strategi, memberikan fluktuasi room rate berdasarkan demand. Selanjutnya, keputusan strategi. Untuk menjangkau segmen pasar yang menjadi target, strategi yang akan digunakan yaitu strategi produk atau differentiation. Strategi ini dipilih dikarenakan hotel yang didirikan berbeda dengan yang ada dipasarkan. Dasar dari strategi ini yaitu usaha dalam peningkatan kualitas pelayanan. Strategi pemasaran hotel utama adalah peningkatan kualitas pelayanan dari segi price, produk, dan place. Untuk produk yaitu hotel yang didirikan terdiri dari 3 tipe kamar dengan desain hotel sehingga membuat tamu merasa nyaman. Dan untuk harga tersedia tipe kamar dengan harga yang terjangkau dan bersaing, terutama untuk wisatawan yang merupakan target utama. Selanjutnya yaitu keputusan strategi. Selanjutnya keputusan strategi, bagian strategi relatif dan proaktif. Strategi ini digunakan untuk menghadapi kompetitor yang telah menjadi market leader. Strategi yang akan digunakan yaitu mengikuti strategi-strategi yang digunakan oleh market leader serta digabungkan dengan strategi proaktif yang selalu mencari terobosan baru dan mampu bersaing. 3. Strategi promosi, yaitu melakukan publikasi reguler di media massa, menyebarkan flyer di kawasan objek wisata, mempromosikan semua produk secara online, dan mempromosikan hotel melalui sosial media seperti web, situs resmi hotel. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Denisa Fitri yang telah mepresentasikan materi. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah atau kekurangan, kami mohon maaf. Saya selaku moderator akan mengakhiri acara presentasi kita hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.